Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, dodolor di mana baik berada. Sore hari ini kita bertemu lagi dalam dialog hikmah Ramadan, ya. Untuk tentunya kesempatan di hari ini edisi Kamis 13 Maret 2025. Bahasan kita adalah tentang fikih sholat. Nah, dodolor sudah ada di studio kita, Cek Wan. Nah, ini Ustadz Mudo gitu, belaga, ya aji kita tuh ya. Adalah tentunya Ustadz Muhammad Setiawan SHMH ya. Jadi pada dulur kaget kalau nak bertanya kami aturi baik di 351656. Dan yang paling pasti hari ini adalah bahasan kita mengenai fikih sholat. Kita sapa dulu Ustadz kita. Halo, assalamualaikum Cek Wan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Cek Wan nih? Alhamdulillah, begoyur becek ya. Begoyur benga masuk angin. Dah aduh. Iya, tahu di mana masuk angin cuaca. Tidak agak kembung perasaan saya. Ayo Cek Wan, hari ini kita ketemu lagi di Ramadan kita yang keberapa nih Cek Wan ya? Yang ke-13 kalau tak salah. 13 Nah, benar hari ya, 13. Ya. Yang ke-13 ya. Ya pasnya nih tanggal 1 Ramadan kita kemarin. Iya, benar. Nah, yang ke-13 ini kita membahas tema adalah mengenai fikih sholat. Nah, jadi kita kaget juga bakal ngundang pendengar yang nak bertanya terkait dengan fikih sholat ataupun juga mungkin di luar itu dipersilahkan baik. Nah, terkait dengan tema kita hari ini mengenai fikih sholat ini mungkin apa dulu yang nak bakal dibahas ataupun disampaikan diatur Cek Wan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ahli sunnatahu wa jama'atahu min yauminan hadha ila yaumin nahda wa ba'du. Yang kami muliakan para pendengar, para pemirsa Radio Republik Indonesia, kaum muslimin muslimat, pendengar RRI Perempat yang mendengar dan menyaksikan siaran ini dimanapun berada. Mobil khusus yang ada di ruang studio kita yang mulia ini, Cek Gaya Ya. sebagai presenter yang kalau berkelakar dengan beliau ini sejam itu terasa 5 menit. Ada juga di samping kami Cek John, salah seorang tokoh sejarawan kita, budayawan di Palembang ini. Baik, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di petang hari ini, di saban petang ini kita dapat kembali Cek Gaya Ya. bermuajahah secara udara Ya, melalui udara ya. Iya, melalui telekonferensi RRI Perempat ini dalam rangka kita mendengarkan program Hikmah Ramadan yang mana isinya yaitu kita mengkaji dari berbagai macam disiplin ilmu agama Islam, mulai dari yang paling umum sampai yang paling khusus sepanjang lebih kurang 30 hari, dan hari ini kita sudah masuk di hari ke-13, hari Kamis 13 Ramadan 1446 Hijriah bertepatan dengan 13 Maret 2025 Miladiah. Dan pada hari ini kita mengkaji masih di dalam Arkanuddin, yaitu rukun Islam yang kedua, yakni salat. Nah, ini merupakan tiangnya agama atau ibadah yang paling agung di antara banyak ibadah-ibadah yang lain. Setelah kita bersyukur kepada Allah SWT, marilah kita bersalawat dan bersalam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Salawat dan salam tersebut juga kita kirimkan kepada para keluarganya beliau, para sahabatnya beliau, para umat beliau yang insya Allah senantiasa istiqomah ada di jalannya beliau. Dan semoga dengan kita senantiasa bersolawat kepada beliau, kage di hari kiamat kita akan mendapatkan syafaatul uzma atau syafaat yang paling agung dari beliau. Amin, Allahumma amin. Cek Gaya. Ya. Aman Cek Gaya? Aman, sentosa Ustaz. Nah, hari ini kita membahas mengenai fikih salat. Fikih itu adalah produk dari syariah. Nah, jadi kalau syariah itu Cek Gaya ya, itu salat, puasa, zakat, haji. Nah, itu syariah namanya. Syariah. Iya. Artinya tidak bisa diganggu gugat. Iya, sesuatu yang memang sudah diturunkan oleh Allah dalam bentuk ritual ibadah atau seremonial. Fikih itu turunan dari syariah itu sendiri.
Jadi mak mano solatnya, mak mano apa dia syaratnya, apa dia rukunnya, apa dia sunatnya, apa dia yang batalkannya, cak mano dari awal sampai akhir, proseduralnya cak mano, tertibnya cak mano, SOP-nya cak mano, caranya cak mano, itu fikih. Fikih itu produk turunan dari syariah ini tadi. Oke. Nah, fikih ini disadur dari Al-Qur'an dan Al-Hadis dan ijtihadnya para ulama. Nah, maka kita yang akan bahas hari ini itu fikih salat. Salat itu dewe uji kalau kita dalam bahasa keadaan lokal kita cek gaya karena perempat nih channel budaya. Ya. Jadi salat itu yang kita sembahyang. Sembahyang. Nah, ada kemarin yang nanya dengan kami cek gaya. Katanya, apa beda sembahyang dengan nah, sholat? dia beda sembahyang dengan salat secara bahasa. Kalau salat itu kan disebut oleh Quran, kalau sembahyang tidak. Kau katakan benar. Salat itu disebut dalam Al-Qur'an dan itu berbahasa Arab. Artinya doa. Nah, Inna sholati gitu ya. iya. Nah, kalau sembahyang itu ada dua kata, sembah sama hyang. Kalau dalam bahasa kita itu menyembah sesuatu yang apa namanya itu tidak serupa dengan makhluk-makhluk. Nah, jadi maksudnya itu menyembah kepada Allah. Nah, itu ajarannya, sejarahnya, ini kita agak nyimpang dikit di luar fikih salat. Itu ajarannya wong Kapitayan, penduduk Nusantara sebelum Muslim itu cek gaya. Iya. Jadi tidak seluruhnya dia Hindu-Buddha, tapi kebanyakan dominasinya masyarakat Nusantara yang masyarakatnya bukan wong elitnya pada zaman itu adalah penganut Kapitayan. Nah, mereka itu nyebut salat, nyebut apa namanya ibadah mereka itu sebutan sembahyang. Nah, kalau ditanya apakah mereka nyembah berhala, tidak jawabannya. Dia nyembah hyang. Hyang itu zat yang satu yang dia tidak serupa dengan makhluk. Nah, maka ketika Islam masuk, ketika Wali Songo itu ini mudah klop kalau bahasa kita nih. Nah, jadi ajaran Kapitayan itu ketika Islam masuk menjadi lebih sempurna. Nah, maka wong kita sampai sekarang masih menyebut sebutan sholat itu sebutan sembahyang. Nah, itu hanya apa namanya itu pelafalan semata, tapi syariat dan fikihnya adalah syariat yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, sholat itu cek gaya secara bahasa artinya doa. Nah, secara istilah yaitu ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan. Nah, ada yang barang dibaca dan perbuatan, ada gerakan artinya yang dimulai dengan takbir dan ditutup dengan salam dan memenuhi beberapa syarat yang ditentukan. Nah, artinya ada syaratnya. Ada ketentuannya ya ada ketentuannya. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salat ini salat fardu yang wajib ya guys ya. Yang 5 waktu itu ya. Yang 5 waktu itu dilaksanakan ketika pasca Isra Mi'rajnya baginda Nabi kita Muhammad SAW. Nah, jadi sebelum Isra Mi'raj, Pak Ustadz, apakah sudah ada sholat? Jawabannya sudah ada sholat ya kayak. Jadi Nabi kita Muhammad SAW itu beliau dari lahir karena kemaksuman beliau itu tidak pernah nyembah berhala. Jadi kalau kemarin itu ada seorang dai yang disebut Ustadz juga, dia ngatakan sebelum Nabi diangkat Rasul itu Nabi membaur sebagaimana wong masyarakat Quraisy Mekah pada waktu itu. Nah, ini salah, ini pemahaman yang keliru ini. Akan juga masyarakat kita tahu kan? Nah, jangan sampai dianggap wong Nabi itu artinya mengurangi kemaksuman, sifat kemaksumannya kalau daripada Nabi ya. Daripada Nabi. Nah, kira itu. Nah, sedangkan Nabi ini wong yang sudah ini Nabi itu sebelum beliau diangkat jadi Nabi Rasul banyak kalau bahasa hari ini cek gaya berkontemplasi nyebutnya memediasi diri sendiri, menyendiri. Nah, yalah di Gua Hiro tadi. Karena ngapo di pucuk Gua Hiro itu pacak kejingakan kota Mekah, gunung-gunungnya sekitarnya. Tekelik gala. Nah, kan ujung Palembang nyelebar pikiran tuh. Kira-kira jalan itu Nah, jadi di waktu beliau saat itulah beliau itu meninggalkan hiruk pikuknya uang Mekah karena beliau juga kan berprofesi sebagai seorang peternak kan, pengembala kan. Nah, disitulah beliau mendapatkan wahyu itu tadi. Nah, jadi balik ke sholat tadi. Jadi ketika Nabi sebelum Isra Mi'raj itu sebetulnya sudah sholat. Nah, sholatnya itu cuma 2 rakaat pagi, 2 rakaat petang. Nah, cak mana tuntunannya Pak Ustadz? Jangan kamu tanya walaupun tahu juga untuk apa. Nah, karena ada yang ngatakan syariat sholatnya itu sebagaimana sholatnya Nabi Ibrahim. Karena kan Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail kan yang membangun Ka'bah kan. Nah, begitu dengan keturunannya, keturunannya yang dia beragama tauhid, beragama Hanif, yang dia tidak menyembah berhala, itu sholat sebagaimana Nabi Ibrahim. Itu tadi katanya yang keterangannya cuma dikatakan dalam sejarah itu 2 rakaat pagi, 2 rakaat petang.
Nah, cak mano 2 rakaatnya itu ya tentu beda dengan yang rakaat kita sekarang. Iya. Nah, itu juga jangan ditanya jangan ditanyakan ya untuk apa? Kita juga ada sholat kencar itu kan? Iya, betul. Nah, kadang ada juga galak yang agak-agak ini. Agak nyemelah ya. Agak nyemelah. Nah, Heeh. jadi balik ke sini tadi, ketika Nabi balik dari Isra Mi'raj menerima perintah sholat 5 waktu. Aqimis sholat di Quran banyak dalil Syekh Gaya ya. Nah, lalu ada juga dalil inna sholata kanat mu'minina al-kitab mauquta. Ada juga sholat itu mencegah perbuatan fahsya wal munkar dan lain sebagainya. Banyak hadis maupun Quran yang membahas tentang dalil sholat. Kita tidak akan bicara soal dalil. Karena kalau dalil itu kurasa kita lah tahu galo, lah faham galo, dan mungkin sudah ada yang hafal, ada yang tidak. Tapi itu sudah sangat kuat, dan kita bicara soal fikihnya hari ini. Nah, jadi ketika Nabi SAW itu nerima perintah sholat, nah dikongkon oleh Allah tegak ke sholat 5 waktu. Nah, sebagaimana yang diterima waktu Isra Mi'raj. Nah, waktu apa namanya itu, Quran nyebut itu hanya tegakkanlah sholat, sedangkan 5 waktu itu didapat waktu Isra Mi'raj. Nah, mak mano 5 waktu itu, apa dia namanya, berapa rakaat, kapan waktunya dan sebagainya. Pertanyaannya, malaikat Jibril itu datang Cek Gaya begitu subuh itu ngajar ke dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cek inilah sholatnya. Nabi meloi. Nah, jadi makmum Nabi. Nah, malaikat Jibril imamnya, cek ini sholatnya. Diajar ke dengan sahabat. Tengah hari malaikat Jibril datang lagi. Sholat lagi. Diajar oleh sahabat. Sampailah Isya. Sehari semalam tuh 5 kali. Nah, jadi kalau ada yang nanyo, ngapo Pak Ustadz sholat zuhur tuh 4 rakaat, dak ada 2 rakaat be kan? Ngapo sholat subuh tuh 2, dak ada 4 be apa? Nah, ini bahas pertanyaan yang agak, kalau bahasa Spanyol itu agak nyenyel. Iya, awalnya sudah ada ketentuan ya. Itu sudah hak prerogatif Allah yang ditentukan melalui malaikat Jibril. Jibril juga dak baca ngutak-ngatiknya yang diturun kepada Nabi dan diajarkan kepada kita. Tugas kita mentaatinya, bukan malah ngupas ngapo dia 4 rakaat, ngapo dia 2 rakaat, ngapo zuhur tuh nak tengah hari. Jangan dicari-cari ya, dah. Iya. Cari gawi lain aja. Iya. Apa ngapo zuhur tuh tengah hari dah ada jam 9 pagi misalnya kan. Nah, itu jangan jangan dikupas, tapi fikihnya ataupun rukun syaratnya dan ketentuannya yang harus kita pelajari. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu dalam sehari semalam itu ada 17 rakaat ya. Nah, galo-galanya yaitu 4 zuhur, 4 asar, 4 isya, 3 maghrib dan 2 subuh. Seluruhnya 17 rakaat dalam sehari semalam. Nah, sekarang kita bicara soal waktunya dulu ya. Hari ini kita di Indonesia berpedoman kepada sikok waktu atau sikok jadwal imsakiyah. Nah, apa namanya itu dalam hal sholat, yaitu berpegang kepada ketetapan yang sudah diresmikan dan ditetapkan oleh kantor Kementerian Agama. Kalau dulu Departemen Agama Depak ada ya. Nah, kalau sekarang Kemenak. Nah, yang sudah dibuat oleh masing-masing wilayah, oleh provinsi dan kabupaten kota menyebarluaskan di bawah pengawasan pusat atau Kementerian Agama yang ada di Jakarta. Nah, itu pedoman kita. Nah, pertanyaannya, kita sami'na wa ata'na, dan kita yakin beliau-beliau itu orang ahli galau dalam hal itu. Kita tinggal nerimo bersih. Nah, tapi kita juga wajib tahu dan wajib paham mengenai cara nyingok waktu sholat ya kayak. Cara nyingok waktu sholat. Mak mana kalau kita tersesat di tengah hutan? Iya kan? Nggak ada kompas, nggak ada jam. Iya. HP lobet baterai, sinyal tambah lagi jauh. Kita tadi cuma nunggu berapa dan sama ianya. Maksudnya sama ianya nggak tahu, nggak paham dengan cara ngambil waktu sholat. Nah, ini bahaya. Sedangkan kita ada sama iya bukan enggak lah maksudnya ya. Alang kejahatnya. Oh iya, ngato itu ada. Nah, jadi cak mana kalau posisinya cak itu tidak jaga ya? Kalau aja kita tersesat di hutan Amazon misalnya kan? Tapi jangan banyak adu anaconda di sana. Disengapnya kita baca. Tegoknya sekali tegok tinggal nama. Nah, kalau misalnya kita di kondisi cak itu, kita wajib tahu cak gaya. Nah, pertanyaannya, matahari dan bumi itu waktunya itu dinamis cek gaya pada hakikatnya. Nah, ini banyak yang enggak tahu cek gaya. Dia tidak statis. Buktinya apa? Buktinya di dalam setiap harinya berbandingan waktunya itu tidak ada pernah kesamaan antara satu waktu sholat hari ini dengan waktu sholat besok, karena memang perputaran rotasi dan revolusi ya dari benda-benda langit itu dia
artinya ada pergeseran walaupun itu sekian detik second sekian second ataupun mungkin hampir mendekati 1 menit, tapi tetap ada perbedaan. Nah, itulah yang pentingnya kita untuk mengetahui waktu sholat, bukan berpedoman kepada angka-angka itu juga ya. Kalau angka kan pasti berubah-ubah tiap harinya. Iya, iya. Nah, sehari ini jam 12:05, besok 12:06 kan. Nah, mana kalau kita tidak ada megang semua itu. Nah, itu penting itu. Nah, jadi dalam fikih itu kita wajib tahu mengenai masuknya waktu sholat itulah, masuk belum. Oke. Nah, ini bisa kita gunakan apa? Kita gunakan matahari dengan alam inilah. Nah, Kalau seandainya misalnya nih Ustadz, ini menarik yang dibahas ini. ya. Kalau misalnya ngomong ke masalah sholat ini tadi kan, Ya. kita harus ada fikihnya, harus tentunya tepat waktu sholatnya. Iya, benar. Salah satu syarat itu ya. Tepat Ketentuan. waktu itu, iya itu syarat itu. Iya. Tepat waktu. Kalau itu. seandainya misalnya seseorang melakukan sholat tapi dia sebelum waktunya. Melakukan sholat sebelum Iya, waktunya. misalnya kan tinggal 5 menit lagi asar misalnya. Iya. Dia Dia asal sholat duluan. karena dia takut kalau misalnya kaget tidak keburu, dia nak ini dia ada gawe misalnya. Itu cak mana Ustaz? Nah, jawabannya sholat asarnya itu tidak sah karena tidak masuk waktu. Kalau dia tahu, Kalau dia tahu. Nah, kalau dia tidak tahu, tidak katik masalah. Tapi kalau kemudian dia tahu, dia wajib lagi sholat asar atau dia kodok lagi. Oh, tetap menjalankan. Tetap menjalankan. Oke, Nah, itu fikihnya ya. iya. Nah, tapi kalau dia memang tidak tahu, ya namanya tidak tahu kan. Nah, Fikih itu kan berlaku pada wong mukallaf, pada Iya. wong yang berakal. hmm. Nah, kalau dia memang tidak tahu dan dia tidak tahu sepanjangan bahwasanya dia tuh semayang belum masuk waktu, ya itu tidak katik masalah. Tapi begitu kalau dia tahu tapi dia kan kepalangan parak juga, aku jam 4 nak masuk takut tidak terkejar untuk begawi karena dia alasan itu, maka sholatnya tidak sah dan dia dianggap berdosa karena dia tidak melakukan sholat di waktu yang ini kan. Dan dia melakukan sholat di waktu yang salah, itu juga sudah jadi kesalahan. Nah, kan kalau kita ngomongkan masalah sholat itu kan dikatakan bahwa merupakan tiang agama. Iya, benar. Jadi sehingga merupakan sebuah kewajiban yang wajib harus dilakukan, Iya, khususnya yang harus fardu, dilakukan. Iya. yang 5 rakaat, Ya, 5 waktu tadi. Iya, mana ada puluh sholat 5 rakaat. 5 waktu. Kepleset, stop. Kepleset. Jadi kalau ngomong kayak itu kan sholat itu adalah tiang agama. Iya. Kenapa dia dikatakan tiang agama? As-shalatu imaduddin, ya. Iya. Cak ini, Cak ya. Dari 5 itu, 5 rukun itu, syahadat kita nih, aku yakin kalau kita sedunia wanget ini begitu dia sudah syahadat itu insya Allah sudah membenarkan kalau doanya tauhid itu. Kemarin kita bahas itu. Zakat itu ada ketentuannya, Cek, ibadatnya. Artinya pertama wong itu nak berduit, kalau buntu tak kena zakat. Kan itu kasarnya itu Iya. Ada ketentuan nisab haul segala macam itu. Heeh. Nah, dan itu pun cuma setahun sekali. Nah, kalau sedekah itu kan tidak kata hitungan itu bukannya ibadat yang diperhitungkan. Puasa itu kalau bagi yang mampu, ada yang sehat. Ini ngangkap napas ngapan, kena asma tingkat tinggi, Masih ada paso. apa namanya itu, puasa tak ada mampu, bayar fidyah juga tak katik duit beras, boro-boro nak bayar fidyah makan lagi saro, maka tak katik kewajiban untuk dia. Nah, artinya ada ruksho-ruksho yang sangat ini puasa. Artinya dalam Islam itu sendiri bahwa artinya tidak memberatkan ya. Iya benar, syariat itu tidak memberatkan, tapi juga tidak mengentengkan. Tidak jangan dianggap enteng. Iya, gitu jangan kan? dianggap sepele dan enteng. Haji tambah jauh tangi lagi. Harus mampu tuh bukan cuma mampu sen jong sekayu. Iya. Mampu fisik, mampu mental, mampu rohani, mampu ilmu. Kan banyak itu. Nah, begitu apalagi ibadat-ibadat yang tidak masuk dalam rukun kan. Nah, sholat ini Cek Gaya, besak kecil lanang betino bujang gadis jando dudo tua muda, seluruh ketika dia ngaku asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia wajib negakkan sholat. Wajib ngawi ke sholat. Ketika dia sudah bersyahadat. Nah, sejak kapan? Sejak dia mukallaf. Maksud itu sejak dia akil balik, sejak dia berakal kan. Karena tentu syarat dan rukunnya itu kan. Iya. Nah, sampai kapan? Sampai akhir menutup mata. Puji lagu itu kan. Iya. Benar itu. Sholat benar. itu berakhir sampai nutup mata. Begitu mata tertutup, uang masjid muka speaker, assalamualaikum. Innalillahi wa innalillahi. Jadi kan. Baru tidak wajib lagi mamang itu semayang. Mamang semayang. Nah, jadi Pak Ustadz, ada rukhsah tak? Nah, kalau kita kayaknya lah sudah ada ngabung ini. Iya, karena langsung ngomongin lillahi jadi langsung cepet ya. Iya. Halo. Jawab dulu saya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Saya Rara Pira. Heeh. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jatuh Cek. Nah, ini pertanyaan saya tuh gini Ustadz. Kan pernah mau keburu-buru. Pas waktu azan, azan itu langsung sholat. Ya. Nah, itu bagaimana? Pas lagi azan itu sholat. Pas lagi azan. Oh, pas azannya nih sholatnya. Pas azan. Pas azan pokoknya. Orang lagi azan sholat. Ya. Nah, pas yang kedua, ini ini masalah wudhu kan? Wudhu. Nah, kalau wudhunya nggak sah kan, sholatnya juga kan Nggak sah. Benar. Nah, ini katanya kalau pakai cincin itu, kalau wudhu itu harus digeser-geser. Nah, terus ada juga yang bilang nggak perlu digeser karena airnya mengalir. Nah, itu yang benar yang bagaimana? Yo. Nah, ya itu saja. Mohon penjelasannya ya Ustaz. Ya. Makasih Mami, Ustaz. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Nah, warahmatullahi itu pertanyaannya menarik tuh. Nah, Cik Gaya tadi. Iya. Jadi ngomong ke masalah ketepatan waktu dalam sholat. Yo. Karena ada tadi yang lain Cik Gaya tanya ke tadi kan belum waktunya Dia dia sholat. Itu kan kalau yang ngajar Cek Pira ini tadi dia pas waktunya. pas wong azan Allahu akbar Allahu akbar. Nah, dia sholat. Allahu Dia Akbar, ngangkat langsung. takbir dulu Allahu akbar ya. Ah. Jawabannya mak mano sah Oh, sah. karena dia sudah masuk waktu sholat. Oke. Nah, jadi ini ku bocor juga Cek karena yang bikin jadwal itu masih Halus apa bocor kasar? apa? Halus apa kasar bocor? Ban depan situ. Jadi apa ini ku bocorkan dikit. Jadi jadwal waktu sholat karena aku ini kebenaran. Nah, ini lagi promosi nggak jabatan. apa-apa, iya. Jadi kami ini Cek Gaya kebenaran diamanai sebagai ketua lembaga Falakiyah NU atau Nahdlatul Ulama Kota Palembang. Yo. Jadi cara nyusun jadwal sholat, cara ngukur kiblat, cara nentukan awal bulan Hijriyah, ngukur gerhana dan lain sebagainya, insya Allah tahulah dikit-dikit kan. Iya. Jadi di dalam nyusun jadwal sholat itu, karena kebetulan bapak yang nyusun jadwal sholat di Kementerian Agama itu juga kami tahu, karena pernah sama-sama diklat dulu beliau yang panitianya, beliau yang nyusunnya itu yang ditekin oleh Kakan Depak itu nah yang disebar di masjid musola itu ada namanya ikhtiyati itu kehati-hatian. Oh. Nah, kehati-hatian itu kalau kami belajar dulu waktu kuliah itu 1 menit. Jadi misalnya begitu sudah dikonversikan sin cos kali tan segala macam, elongasi segala macam ketinggian matahari apa yo. Nah, itu pakai rumus matematika itu. Iya. Nah, dak baca juga di bahasan dalil itu. Iya, singkatan Itu data BMKG begitu sudah ini kan dapat misal asar jam 3:02 misal. Iya. Nah, kalau kami dulu dilebihkan semenit supaya jangan sampai uang tuh kaget langsung kasus tadi semayang kaget di luar waktu jatuhnya. Jadi untuk menjaga KTN itu lebih semenit. Tapi kalau kan Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan melebihkan 2 menit. Untuk menjaga kehati-hatian itu tadi. Iya. Nah, jadi begitu uang itu azan, uang langsung sholat, jawabannya sah karena dia sudah masuk waktu. Dan bahkan bukan hanya masuk waktu, itu sudah melebihi 2 menit atau semenit dari ikhtiyati waktu yang sudah ditentukan. Oke. Nah, itu pertanyaan Cek Pira tadi. Nah, pertanyaan yang kedua. Nah, pertanyaan yang kedua tadi apa Cek? Nah, apa dia tadi? Pertanyaan kedua tadi mengenai wudu. Wudu. Ya, betul. Ngetes Cek Gaya baik. Iya, Cek Gaya amsenia tadi. Amsenia. Iya, amsenia. Nah, wudu itu bukan hanya tangan, bukan hanya cincin bagian yang di jari tadi, Ya, tapi seluruh rukun wudu itu wajib kena. Apa? Wajah, tangan, kening sama kaki ya. Kali ini kan sunnah. Kuping. Nah, seluruh rukun yang 1, 2, 3, 4 Ya, yang 4 tadi, rukun yang 4 itu harus kena air mengalir jawabannya. Harus dialirkan air. Nah, pertanyaannya apakah harus digeser? Apa nak dilepas dulu? Apa nak dilepas dulu? Apa tak dilepas karena sudah kena banyu? Yang pacar jawabnya sebenarnya Cek Pira dewek. Ketika digeser itu banyu ngalir, maka bagus. Iya. Ketika dilepas banyu ngalir memang bagusnya. Iya. Ketika tak dilepas, kalau yakin banyu ngalir, tak kati masalah. Tapi alangkah baiknya kalau itu dilepas atau digeser tadi, atau juga kalau cincin memang longgar banyu ngalir, tidak masalah. Yang penting intinya sih kok banyu harus ngalir. Banyunya harus ngalir. Harus ngalir. Nah, itu yang jawabannya tadi. Oke, diatur dulu kalau masih ada yang nak bertanya di line telepon 0711 35 1656. Nah, oke, kita terima lagi ada siapa? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, daging nak. Ada daging kata Kata utak Ayo Cik Asnu, apa dia nak tanya dengan Ustaz ni? Aku nak nanya yang solat yang lagi azan tadi. Oh iya. Nah, mana kalau kita
sedang di masjid Pak Ustaz. Uang lagi azan, kita masuk masjid. Nah itu kan kita berdiri dulu Pak Ustaz, dengar ke selesai azan baru solat sunat. Ya. Nah, mana itu Pak Ustaz tadi itu boleh katanya Pak Ustaz. Ya. Itu baik Pak Ustaz. Oke, Ya. baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asnu di Kenten nih. Oh iya, memang aja. Iya. Nah, yang kasus Cik Pira tadi kalau ku tangkep pecahnya warganya, walaupun Cik Pira itu tidak ngomong, pecahnya itu kasusnya di rumah dia yang diomong. Di rumah. Karena dia juga tadi dikejar jam masuk pegawai mungkin Cik. Iya, Karena kan mungkin. sekarang finger sidik jari itu tidak boleh Iya. telat. Kalau telat uang sesernya nggak masuk. Nggak masuk, iya. Nah, jangan main-main Kalau gitu. kita biji mata itu makanya. Oh, kalau di RRI ya? Iya. Oh ya, kalau kami Jilitkan aja biji mata kita kejingaan dianya. ya kalau kawan-kawan dosen tuh pakai ini dia. Pakai apa? Pinjer Iya. sidik jari. Nah, yang ditanyakan Cik siapa tadi? Barusan tadi Cik. Cik Asnu. Cik Asnu tadi. Kalau di masjid Cak Mano? Kalau di katanya? masjid, yo kita selesaikan dulu azan, jawab azan, tegak dulu, baru sholat tahiyatul masjid atau sholat sunat, baru kakek melok jamaah. Oke. Itu adabnya. Tapi Pak Ustadz, kalau misal cak tadi wong lagi azan, kita langsung sholat, boleh tak? Jawabannya juga boleh. Iya. Di masjid itu. Cuman jangan tengah-tengah, minggir, cari tempat minggir. Misal contoh kasusnya ini, Cek. Iya. Nah, kalau aku nih dosen, jadi contohnya aku ya. Iya. Budak nih masuk jam 1 tepat. Oke. Budak di IAIN nih, budak di UIN nih. Nah, aku tadi harus ngajar otomatis sebelum jam 1 harus sudah siap. Dosen itu kan harus mencontoh kan. Iya. Budak main lagi, dosen masuk jam 1, dia masuk setengah 2. Benar. Lah galak kemarin nang jiku jangan nang enggak galak ucak-ucak kau nih. Iya, kongkon dosen di kongkon nunggu ya, deh. Iya. Nah, kalau kita datang kira-kira seperempat jam sebelum jam 1 otomatis apa namanya itu budak itu kan nyingok. Nah, Oke. otomatis paling lambat aja jam 1 sudah masuk. Artinya dia bisa tepat waktu kan. Nah, kita harus mencontohkan cek dari hal kecil-kecil macam Iya, itu kan. iya. Nah, jadi jam 12 itu kalau aku melok sholat berjamaah di Masjid Agung enggak terkejar. Nggak terkejar ya. Jadi kan aku di jalan juga bukan di rumah, satunya begitu ngazan aku langsung sholat. Heeh. Sholat datang laku di Masjid UIN tadi, carilah tempat yang agak minggir-minggir, sholatlah dewean, sholat zuhur 4 rakaat. Selesai, caw tarik tas, masuk ke kelas, siap-siap untuk masuk kelas tadi. Nah, cek itu boleh tak? Boleh, jawabnya tak apa-apa. Karena kita ada kedaruratan, kita ada hal yang harus kita kejar. Nah, tapi kalau nak meloi apa nama itu adabnya yang baik tadi, ya cek tadi. Kalau kita tak kata kewajiban darurat yang harus kejar lagi. Nah, Oke. cek itu kira-kira. Caknya nggak sabar lagi ya, ada siapa? Iya, Rang Halo, Rima. assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Ojo. Mang Ujuk. Di atas lagi Mang Ojo, pertanyaannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mang Ujuk? Alhamdulillah. Alhamdulillah, yang penting sehat Mang Ujuk. Ada yang tanya Ustaz. Lanjut Mang Ujuk. Jadi kalau kita melo imam sholat, awaklah sholat maghrib 3 rakaat Yo. tapi imam lupa tahiyat awal. Imamnya lupa tahiyat awal. Imamnya lupa tahiyat awal. Yo. Nah, setelah dia tahiyat terakhir, dia tidak melakukan sujud sahwi. Jadi mana posisi kita? Apa kita dewek apa melakukan sujud sahwi? Kalau kita melok berarti kita juga ketinggalan juga Ustaz. Tapi rasanya sujud sahwi. Rasanya tahiyat awal itu tidak masuk rukun. Apa masuk rukun Ustaz? Masuk rukun ya. Rukun 13 Masuk rukun. itu masuk Iya, masuk. Pokoknya tahiyat masuk rukun Mang Ujuk. Nah, mana imam tadi tidak sujud sahwi dia. Iya. Langsung salam. Nah, itu baik tanyanya Ustaz. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Nah. langsung ditanggapi. Jawabannya kita tahu bahwasanya ada keliru, imamnya keliru. Mungkin sudah diingat oleh jemaah, tapi mungkin dia tetap keliru setelahnya. Begitu di akhir dia tidak sujud sahwi, jawabannya mana? Jawabannya cak mana? Kesalahan dalam sholat itu oleh imam itu, yo apa namanya itu? Tunggu imam. Karena dia lupa, ya. Nah statusnya maka apa namanya itu dia disunnahkan bahasa itu disunnahkan untuk sujud sahwi. Nah kalau dia tidak sujud sahwi karena kelupaannya tadi, apakah salah? Jawabannya tidak salah. Nah karena ya barang sunnah, tidak salah. Nah jadi kita statusnya yang tahu tadi, karena kita sami'na wa ta'na dengan imam, masih melok imam, bukan munfarid, bukan mufaraqah dari sholat ini tadi. Jawabannya apakah kita sujud sahwi dewe, apakah kita melok salam? Jawabannya melok salam mengujuk. Kalau kita masih melok imam, tetap melok salam.
Ngapo jawabannya? Karena sujud sahwi itu sunnah dan imam dak ngawi ke dak katik masalah. Artinya kita kalau kita masih melok imam, kita pelok lah sampai akhir itu dengan salam. Tapi begitu misalnya kita tahu dia ini tadi kita langsung memparoko, langsung keluar, ya artinya kita sholat dewek kan ya itu. Nah, tapi kalau misalnya itu imam salam kita sujud sahwi, nah berarti muparoko statusnya ini tadi. Keluar dari sholat dewek kan? Sholat dewek jadinya. Sholat dewek ya. Bukannya berjamaah jadi jatuhnya. Bukan berjamaah jatuhnya. Okay. Nah, sedang berarti gugur kan yang ketentuan dia pahala berjamaah 27 derajat tadi kan? Yang dikejar tadi. Yang dikejar tadi. Nah, kira-kira itu. Jadi ketentuannya kalau jadi artinya apapun misalnya kalaupun imam sampai lupa, iya ada keliru. Artinya ada keliru, kita tetap sebagai makmum harus mengikuti imam. Mengikuti imam karena sujud sahwi itu sunnah hukumnya. Oh. Nah, jadi kalau imam mengadakan sujud sahwi jadi bagus. ada hitung-hitungannya antara sunnah dengan yang wajib dilakukan. Iya. Kan kalau seandainya sunnah memang ternyata kita wajib untuk mengikuti imam, maka itu yang harus kita ikuti. Iya, kalau kita masih nak melok berjamaah, itu kan. Iya, tapi kalau misalnya dia mau paroko langsung sahwi, berarti dia mau paroko statusnya keluar dari sholat. Artinya pahalanya hilang. Iya, dia pahala jamaahnya sudah ini kan. Hilang. Tidak terhitung berjamaah kan, Cek? Tidak sempurna kan berjamaahnya kan. Nah, jadi itulah tadi. Jadi sujud sahwi itu jawabannya sunnah. Kalau digawi ke imam kita melok, kalau tidak digawi ke nya tidak usah melok. Tapi kalau misal kalau misal imam tidak ngawi ke tapi kita laju ngawi kan nanti kita muparoko satunya sudah. Jadi itu mengenai sendiri, ya sujud sahwi tadi. Nah, terkait dengan masih berkaitan dengan sholat juga kan tentu salah satu tadi katanya wudu Ya, wudu. Terus ada syarat-syarat sahnya adalah masuk waktu seperti itu. Ya. Nah, kemudian kan kalau seandainya kita diminta untuk sholat tepat waktu. Ya. Terus ketika kita misalnya kurang, maksudnya dalam arti kata nulu. Oh, belum masuk waktu. Belum masuk waktu kita dulu, itu kan artinya sholat kita tidak dosa, masih tetap ini kan. Nah, kan kita kan berusaha untuk menjaga sholat ini tetap harus berjalan konsisten dan tepat waktu, jangan sampai kita melambatkan juga kita kaget bakal kena neraka hawiyah katanya. Iya. Nah, kemudian masuk neraka. Masuk neraka kan. Nah, jadi kalau seandainya ini, cak mana Ustaz? Kalau seandainya kita tuh nak sholat, tapi kita tidak tahu kiblat, kan kiblat itu kan sebagai bentuk tuntunan kemana nih arah yang kita harus lakukan gitu kan. Nah, ceknya kalau sering nengok di perjalanan nih misalnya, ada padahal kan kalau perjalanan itu katanya ketika kita dalam perjalanan sholat tuh bisa digabung ya Cek itu Ustaz. Iya, dalam kondisi musafir itu pun ada ketentuan Cek, bukan kalau berjalan dari sini ke Pelajo tidak ada itu kena. Oh, masih tetap kena Cak biasa. Iya, kan? enak aja. Misalnya dari Palembang ke Surabaya dengan itu. Ke Surabaya. Ya, gijak-gijuk ya. Jadi pas ya artinya Ceknya pernah jengok di dalam kereta seperti itu kan, di dalam kereta ketika dari Sepuh dari Palembang nak ke Tanjung Karang ini dari Palembang nak ke Tanjung Karang ada sholat ya itu kan, tapi sholatnya itu ya artinya kan kiblatnya tidak tahu nih Ustaz. Itu cak mana itu? Jadi pertama soal kiblat dulu Cek ya. Nah, soal waktu kami jelaskan juga sini karena ini belum terkupas tadi Caknya. Belum terkupas, oke. Pertama soal kiblat, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, kata Allah itu kan. Hadapkan wajahmu kepada Masjidil Haram. Bukan kepada Ka'bah Jadi Pak Ustadz, kalau misalnya kita hadapannya namanya barang lah jauh, lah berapa ribu mil dia tuh. Iya, enggak tahu kita ukurannya apa. Iya, memastikannya. Kalau dia enggak kena Ka'bah, mana fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Jadi sepanjang perluasan bangunan Masjidil Haram yang dibangun oleh Raja Arab, kita masih ngadep ke ujung dinding itu, masih kena sah jawabannya. Tidak hanya ke Ka'bah, tapi memang patokan utamanya ke Ka'bah. Adapun kalau misal kita sholat di perjalanan atau di tengah hutan yang kita tidak tahu kiblat mana ininya, nah maka kita juga tidak paham ini. Ketika masih ada kita tahu dengan matahari, pakailah matahari, kira-kira kemana matahari terbenam, artinya ke barat agak ambil serong ke kanan, ke barat daya Nah, arah ke barat daya, ngarah ke utara, agak ngarah ke utara. Nah, ada pula ke situ. Pak Ustadz, matahari dah nganti hari hujan gerimis sehari-harian ini. Iya, seharian tak terselik juga. Tak terselik juga. Atau juga dalam kereta cak mano. Apa nama itu? Nah, di sinilah ada kalimat yang bunyinya itu, di mana kamu hadapkan wajahmu, di situ kamu dapatkan pandangan Allah. Nah, jadi sesuai dengan itu. Nah, tapi sholatnya mana Pak Ustadz? Kalau apalagi kalau dia dalam keadaan perjalanan apa namanya itu tidak menghadap kiblat, kalau nak sempurna kaget ada lagi, artinya ulang lagi sholatnya.
Nah, karena statusnya kita tetap harus sholat dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan bagaimanapun. Nah, kita bihurmatil waktu. Itu terjadi dengan kami pribadi, Cik Gaya. Waktu kami ke Jogja dulu, sombong dikit. Waktu kami kuliah sekolah ke Jogja, ada sih kok sholat yang bis itu tidak ada berhenti di rest area ataupun di rumah makan. Biasanya kan bis itu berhenti di rest area sama rumah makan. Rumah makan Padang yang rendangnya lemak tuh dah. Masa Ustaz. Nah, jadi karena ada sih kok sholat, kuhitungnya, nah itu tuh sehari semalam 24 jam, Jek. Palembang ke Jogja tuh kan. Naik bis dari KM 12 sampai ke Jombor sana itu ada sih kok sholat yang tinggal. Sholat subuh. Itu terjadi di daerah Tasikmalaya. Daerah Jawa Barat. Aku ingat gak Cek Gaya, biar ini bisa jadi pengalaman, ini bisa jadi pelajaran intinya kan. Bisa kita bagi. Nah, jadi cak mana Pak Ustadz? Aku statusnya tidak tahu apa wudhu lah batal apa belum. Namanya kita udah tertidur kan? Udah bergerak kemana-mana, sudah di pucuk jok itu kan? Bukan sepur, bis. Bis aja ya. Bis KM 12 mana ada sepur? Iya. Kalau aja kalau ada macam-macam. Itu LRT bukan sepur. Nak ganti loh infrastruktur di KM 12 ada sepur. Nah, jadi di pucuk jok bis itu Anda kita itu kan buat saya hilang ngantuk ya. kita kan tidak tahu. Lah tertidur berapa kali, wudhu, belum lagi bersenggolan dengan uang yang bukan mahram kan, namanya bis kecil tempat segala macam. Jadi aku tadi kujingok lah jam kan, jam waktu setempat, jam waktu sekitar Jawa Barat itu. Sekarang kan lemak lah, ada HP kan. Nah, aja kalau masuk subuh sambil duduk tuh Cik Gaya, langsung lah usolli fardhu subhi rakaat ini mustaqbil qiblati adaan lillahi ta'ala Allahu akbar. Salatnya 2 rakaat. Yang pacak ruku cak mana segala macam Nah, besok begitu aku sampai di Jogja, uji kawan aku mandi dulu katanya, Wan, bau sudah. Nah, begitu sampai di Jogja tadi nih, subuh besoknya tadi kita iadah lagi begitu di waktu subuh juga. Nah, aku sholat untuk mengulang sholat subuh, sholat subuh, itu sholat subuh tahu lah Allah tuh bahwasanya kemarin di segala macam itu. Nah, jadi sholatnya lagi, sholat yang dua ini. Nah, itu jawabannya kita tidak ada kena dosa ninggal ke sholat, karena kita sholat dihormati waktu, kita sholat menghormati waktu yang ada. Nah, jawabannya itu jadi kita itu tidak kena dosa ninggal ke sholat, kita tetap melaksanakan sholat, tapi penyempurnaannya juga disempurnakan lagi. Itulah elastisitasnya Cek. Elastisitasnya dalam syariat dalam ibadah itu. Nah, kaget dulu Cek Gaya, dipotong. Cek Gaya kejingot, Cek ada yang nak tanyanya pula. Aku nak jelas soal waktu tadi, belum kelar kan ni. Jadi soal waktu sholat, pertama sholat subuh Cek. Sholat subuh itu kalau jam sekarang ini lebih kurang jam 4 lewat berapa lah itu 4 lebih lah Nah, jam 5 kurang sekarang ini. Nah, 4.40 kalau tidak salah 4. Iya, kurang seperempatan itu kan, 5 kurang seperempatan. Nah, itu kan tidak ada menentu. Kadang kadang dia itu lewat semenit, kadang bedanya hampir setengah jam ini. Kalau patokan kita tidak megang jadwal, kita tidak tahu dengan waktu, tidak megang HP segala macam, patokannya kapanpun dimanapun kita bisa menggunakan alam, artinya matahari itulah Cek. Matahari. Jadi subuh itu ada 2 fajar yang keluar. Fajar ini bukan nama budak. Fajar ini nih mamanya pula. ini nih pajak yang itu, pajak yang lain. Pajak yang lain. Pajak ini pajak nian. Pajak itu cahaya yang keluar di waktu subuh. Itu 2 macam Cek Gaya. Pertama namanya fajar kazib. Kazib itu kalau bahasa Arab bohongan. Fajar eca-ecaan. Memang eca-ecaan. Dia fajar yang betul keluar dengan tak kira-kira berapa menit, tak sampai semenit kalau salah. Tenggelam lagi. Dia bentuknya uji ulama pecah ekor serigala. Serigala bukan seringgalau. Seringgalau tuh yang lain. Itu budak itu kalau itu. Budak, iya. Nah, ini dia tenggelam tadi Cak Gaya. Yang kedua, muncul lagi pecah penembakan itu pecah apa nyebar itu cahaya tadi itulah fajar sodik, fajar jelanian, fajar benaran. Kalau menyebar artinya yang beneran. Fajar sodik metu itulah waktu subuh. Nah, jadi asa pening-pening. Sampai kapan? Sampai masuknya waktu duha. Sampai matahari metu nian. Kejingakan nian dia naik matahari itu. Begitu matahari naik itu kira-kira kalau sekarang ini 6:04. Nah, begitu matahari naik, habis waktu subuh, masuklah waktu duha. Masuk waktu syuruk dulu. Syuruk. Matahari kan pelan betunya ya. Betunya. Pelan-pelan. Nah, selama dia metu-metu pelan itulah, itu namanya waktu syuruk. Makanya kita ada sholat sunat syuruk. Nah, sebelum dia metu masih fajar baik tadi, itu masih subuh. Dia metu nian, duha masuk. Nah, itu cara bedanya. Sudah. Jadi artinya kalau duha tuh lebih siang ya?
siang nian lah kejingon nian. Ya, kalau sekarang 6:30 lah. 6:30. Setelah masuk duha itu ya. Mataharinya lah metu nian sudah. Iya, lah tekelik nian nih. Tekelik nian. Lalu waktu duha sampai kapan? Sampai masuk waktu zuhur. Oh. Nah, waktu zuhur itu kapan? Waktu zuhur itu Cek Gaya tegak di depan RRI itu, tengah siang bolong itu. Tegak, matahari pucuk kepala ini. Oke. Nah, itu tanda habis waktu duha. Oke. Matahari pucuk kepala. Itu Matahari waktu yang pucuk. haram untuk sholat. Matahari tergelincir dikit, tergelincir itu. Tergelincir dikit. Cek Gaya ada bayangan, sudah. Dari ini tadi. Bayangan dikit. Ada bayangan dari kita tegak tadi. Dikit. Nah. Dan bayangannya itu sudah sama dengan benda itu dengan Cek Gaya tegak tadi. Cek Gaya tingginya 2 meter misalnya. Lah ketinggi. Satang apa joluan. Bayangan itu panjangnya 2 meter juga. Oh, kalau lebih pertanyaan Masuk waktu zuhur itu. Iya, oke. Nah, sedangkan sepanjang sepanjang matahari masih pucuk kepala belum sama cak bayangan kita, itu waktu yang haram untuk sholat. Oh. Nah, sebelumnya itu waktu duha. Masih waktu duha menghitungnya. Jadi 11:30 itu masih duha. 11:30 masih duha. Masih sholat duha. Jadi artinya masih bisa artinya sholat duha. Iya, sebelum matahari tepat pucuk kepala. Oke. Begitu matahari lah nak marak pucuk kepala habis waktu duha sudah. Nah, itu. Jadi ini patokan kan supaya kita bisa tahu dengan waktu, tidak ada berpatokan dengan jam. Nah, lalu sampai kapan waktu zuhur itu? Sampai datangnya waktu asar. Nah, waktu asar itu kapan? Waktu asar itu apabila bayangan Cek Gaya yang tinggi 2 meter tadi, dengan bayangannya juga panjangnya 2 meter tadi, itu sudah mulai melebihi panjang dari 2 meter tadi. Melebihi panjang 2 meter tadi. Melebihi ya? Nah, itulah masuklah waktu asar. Oke. Nah, jadi mungkin jam 3-an itu ya. Nah, lalu asar itu sampai kapan? Sampai datang waktu maghrib. Waktu maghrib itu kapan? Sampai matahari mulai terbenam, ufuk tuh merah. Ufuknya merah. Kalau bahasa sekarang nih senja. Oh. Ada lagunya. Kereta senja. Iya, tapi kalau budak meniagi bukan lagu itu. Apa? Izinkan ku lukis senja. Mengukir namamu di sana. Nah, lagu yang dinyanyi oleh Cek Wan dengan Cek Gaya ini kejingoanian klasifikasi umum kan. Tidak, aku tuh galak terdengar kan Cek budak nyanyi. Ya, Cikgu ini senja nih. Jadi senja itu maghrib Cek Gaya sebenarnya. Kalau kita jengok, begitu dia matahari terbenam merah, itulah maghrib. Maghrib. Iya. Nah, sampai kapan? Sampai datangnya waktu isya. Merah itu habis galo. Matahari lah katik lagi bekas-bekasnya, masuklah waktu isya. Sampai kapan? Jadi sampai dari mulai terbenamnya ufuk cakrawala aja Nah, sampai terbit fajar sodik tadi yang kedua tadi. Jadi waktu fajar kazib itu, fajar kazib itulah waktu yang dijadikan sebagai waktu imsak bagi kita, kira-kira 10 menitan sebelum fajar sodik tadi. Fajar sodik. Nah, jadi imsak fajar yang sebenarnya Iya, jadi imsak itu kehati-hatian juga, Cek. Okay. Jadi sebelum jangan sampai masuk waktu sahur, maka kita diadakan oleh peraturan pemerintah itu dibuat imsak itu tadi yang bunyi suling tuh Iya. Sud-nya. Itu bunyi suling Ustaz. Iya. Nah, itu tanda kehati-hatian. Jadi kalau misal agak beresau kan mendengar soal suling itu. Jadi sahur itu sampai ke waktu fajar sodik. Nah, fajar kazib itu hanya untuk kehati-hatiannya, baik. Nah, jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah cara kita ngukur waktu sholat. Nah, adapun untuk syarat dan rukun kita sholat ini Cek Gaya karena tiang agama, karena ibadah yang paling tinggi dan paling agung, ibadah yang pertama kali dihisap juga di kiamat gage. Kita tidak cukup waktu sejam setengah jam, tapi kita butuh waktu yang berkepanjangan, butuh waktu yang lama dan lebih banyak lagi mengkaji materi-materi tentang sholat ini, tentang syaratnya, rukunnya dan lain sebagainya. Nah, itu Cek Gaya. Oke, sebelum kita di akhir kebersamaan kita pada sore hari ini, Cek Gaya tertarik untuk menanyakan tentang balik lagi kepada sholat, bahwa itu kan merupakan tiang agama, di mana merupakan sebuah kewajiban, apalagi fardu, atau limo tadi kan, dari yang sejarahnya katanya banyak sampai akhirnya Allah memerintahkan kita untuk menunaikan 5 sholat wajib tadi kan, fardu tadi. Nah, cak mano kalau seandainya kita
ya itu sudah ketinggalan dengan sholat itu. Misalnya entah lupa, entah karena kesibukan, sehingga kita lalai dengan sholat itu, sehingga kita tuh maaf ngomong akhirnya tidak mengerjakan sholat misalnya, ketinggalan, nggak kerasa waktu kerasa tadi kan, kan ya ngurus Allah terumpak udah asar aja ini kan. Jadi liwat zuhurnya ya itu kan. Iya, Nah, gawian kan, tadi tanggung-tanggung iya, terus. tanggung terus kan. Sementara yang ini nunggu-nunggu laporan kita aja itu kan. Iya. Nah, jadi itu cak mana Ustadz itu kan. Kalau seandainya itu terjadi itu kan, apakah bisa sholat yang sudah pernah sudah ditinggalkan itu tuh, misalnya maaf ngomong jika kita tuh pacak kita lakukan sholat cak macam apa, kalau puasa kan bisa diganti di hari yang lain kan. Nah, kalau sholat bagaimana? Iya, jadi cek gaya ya. Meninggalkan sholat itu hukumnya haram. Apa haram? Jingok dulu. Kalau dia ninggal ke sholat karena dia berpendapat sholat tidak wajib, itu secara tidak langsung kafir hukumnya. Kafir sudah. Iya. Okay. Dia keluar dari Islam karena sholat yang agama. Tapi kalau dia tidak sholat karena sekedar malas, sungkan, beto banyak gawe segala macam, alasannya ini dia nganggap sholat masih wajib, dia cuma berdosa besar. Nah, jawabannya mungkin yang kedua ini ya. Yang kedua ini karena banyak kegiatan, banyak gawe, ini terlupa, akhirnya habis waktu tidak sempat sholat. Nah, di dalam mazhab imam yang lain selain daripada mazhab Imam Syafi'i, kalau sholatlah ditinggal artinya kita boleh dosa besar. Oke. Nah, kalau namanya barang tinggal, tak pacak lagi diulang, waktu tidak bisa mengulang, pacak lagu Andai kan waktu bisa terulang kembali. Andai aku bisa mengulang kembali. Pacak lagu itu Nah, kalau akan jika ulama yang selain mazhab Syafi'i itu waktu tidak pacak lagi diulang, nah maka yang tinggal ya sudah tinggal katanya. Tugas kita cak mana? Ya tugasnya istighfar baik katanya, karena kita lah berdosa sudah, berdosa besar. Tugasnya istighfar baik, itu kata yang di luar mazhab Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i, imam yang paling moderat kalau bahasa hari ini. Imam yang paling apa namanya itu fleksibel. Nah, uji Imam Syafi'i, kalau ninggal ke waktu sholat, jawabannya pacak diulang lagi cak puasa, atau pacak yang model yang ada tadi ya, yang sholat perjalanan tadi. Pacak dikodok sholatnya. Jadi sholatnya cak mano? Sholatnya memang persis sholat itu dan misal sholat zuhur. Persis pada rakaat sholat zuhur nian, tapi niatnya kodokan aku untuk mengkodoi. Pelaksanaannya di waktu zuhur juga. Nah, jadi maka kalau ada mungkin saudara-saudara kita yang dia dulunya apa namanya itu ada pernah ninggalkan sholat di setiap waktu atau ada berapa waktu, maka kata para ulama kita itu nyasatinya cek gaya sudah sholat fardu, misal hari ini sholat zuhur, nah sudah sholat zuhurnya yang hari itu sholat zuhur lagi 4 rakaat untuk mengkodok yang tinggal-tinggal itu dulu. Nah kalau misalnya seandainya Pak Ustadz ada tertampil mana apa cak lah Allah itu ngitung perhitungannya. Misal ada yang karena memang niat kita tidak ada untuk meninggalkan. Dan juga walaupun misalnya memang dulu ada saudara-saudara kita yang memang dia memang meninggalkan nah tapi kemudian dia memang taubat, memang dia kembali dan kepada Allah untuk sholat ini tadi, dan memang misalnya dia sekian tahun waktu sholatnya tertinggal, dia sudah berusaha mengkodoknya tiap sudah sholat 5 waktu, ternyata umurnya belum sampai untuk nampeli utang ini tadi, nah maka kata Allah biarlah serahkan sepenuhnya kepada Allah, biar kaki Allah yang bisa memberikan apa namanya itu rukhsahnya terbaiknya, Allah yang bisa menilainya. Nah jadi yang dilihat oleh Allah itu usahanya kita, bukan hasilnya kita. Nah itu kayak cerita. Ustadz, ini sudah waktunya sudah hampir kita nak menuju ke Masjid Agung. Mungkin sebagai closing statement apa yang menjadi tentunya apa sih kita nih intisarinya? Iya, jadi inti daripada sholat sendiri kata Cik Gaya tadi. Kalau Cik Gaya tadi bahasa Indonesia, aku pakai bahasa Arab. As-salatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Dan sholat juga ibadat pertama yang akan dihisab oleh Allah di hari kiamat. Nah, maka tugas kita sebagai kaum muslimin, muslimat, jangan pernah meninggalkan sholat. Tak tahu kita salah benarnya, belajar. Tak tahu kita apa namanya itu pacak dengan idaknya, apa makna ininya, sholat dulu. Apapun yang apa namanya itu pacak sepacaknya sambil diproses dengan belajar. Itu juga dengan saudara-saudara kita yang mungkin masih apa namanya itu main-main lah ya, dalam artian main-main mungkin masih dengan kegiatan-kegiatan yang kurang baik. Mungkin Pak Ustadz kami ini masih galak ini galak itu. Tak apa-apa sholat lah.
Tapi Pak Ustadz kami ini kotor, hamba yang ini, hamba yang berdosa, kami melakukan perbuatan itu. Tidak apa-apa sholat lah, tidak kati urusan. Nah, karena sholat ini tiang agama. Nah, kaget dengan sholat itulah kita bakal malu dewek cek gaya dengan ibadah, dengan gawe-gawe kita yang tidak keruan tadi. Iya. Nah, jadi kita sholat ini tidak kata istilah nak ini, nak itu, nak ngaku wong baik, ngaku wong suci, ngaku wong tidak suci, ngaku wong dosa macam. Pokoknya kita sholat. Nah, setiap ketika kita ngaku muslim, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita wajib menegakkan sholat. Sholat ini juga ibadat yang paling banyak rukhsahnya. Tak pacak tegak duduk, tak pacak duduk nguling, tak pacak nguling dengan hati, tak pacak hati dengan isyarat. Pokoknya segala macam. Sampailah kalau orang itu tak pacak lagi nanti dia disolati cakap ya. Ya pengumuman masjid tadi. Nah, jadi intinya kita kaum muslimin muslimat kami menghimbau dimanapun berada, nah apapun kondisi kita, kondisi fisik kita, nah apapun juga kondisi keadaan kita, mungkin kita anggap kurang baik lah segala macam lah, kita wajib tetap sholat, tunaikan sholat, tegakkan sholat itu dengan baik dan benar. Karena sholat adalah ibadah yang paling agung. Seluruh ibadah cek gaya bermuara dari sholat. Seluruh ibadah itu diturunkan Allah melalui perintah malaikat Jibril. Zakat, puasa, haji dan lain-lainnya melalui malaikat Jibril. Tapi solat tidak. Solat Nabi Muhammad SAW dewek langsung berinteraksi, berdialog kepada Allah ngambek dewek pucuk. Jadi barang ini kalau bahasa sekarang VVIP. Jadi artinya ini yang ini kan oleh Nabi Muhammad pas perjalanan Isra Mi'raj itu. Iya benar. Jadi ibadah yang sangat super VVIP sholat ini. Maka jangan sampai kita meninggalkan yang sangat VVIP ini. Oke, Pak Yu. Terima kasih banyak Ustadz. Sama-sama Cik Aya. Di penghujung kebersamaan kita bakal berlanjut lagi menuju ke Masjid Agung. Terima kasih dengan apa yang menjadi bahasan kita di hari ini mengenai fikih sholat ya. Semoga kita tidak tergolong orang-orang yang melalaikan. Amin. Atau apalagi sampai tidak sholat ya. Amin. Karena itu merupakan sesuatu hal yang wajib ya. Karena tiangnya agama adalah tentunya sholat itu sendiri. Sekali lagi mau kasih Ustadz. Sama-sama Cik Aya. Penghujung kebersamaan bubur sumsum dimakan pakai kuah pakai es batu. Kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Dulur di mana berada, selanjutnya kita akan menuju ke Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin II Palembang untuk mendengarkan sama-sama, mengikuti siaran langsung, menanti saat berbuka puasa, pengajian Al-Quran dan berkumandangnya beduk serta azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Saatnya nanti di hari kemudian. Para hadirin jamaah Masjid Agung yang dirahmati Allah, pendengar RRI dan pemirsa YMA TV yang budiman, kita sama-sama mengetahui bahwa di Ramadan ini sesuai dengan hadis Nabi SAW, salah satu dari berkah Ramadan itu syaitan-syaitan dibelenggu. Namun demikian, meskipun syaitan dibelenggu, kita menyaksikan, kita mendengar di mana-mana kejahatan, maksiat masih tetap berjalan. Artinya, syaitan dibelenggu di sisi lain dan ada faktor lain yang memungkinkan kita manusia ini tetap berbuat jahat. Hadirin yang saya hormati, Imam Al-Qurtubi rahimahullah pernah berkata, la yalzamu min tasfidi jami'ihim alla yaqa'u minal abdi syarrun wala ismun wa ma'siyatun. Tidak mesti ketika semua syaitan itu dibelenggu membuat seorang hamba tidak terjatuh kepada kejahatan, perbuatan dosa dan maksiat. Li'anna lidzalika asbaban